Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Angkernya Rumah Sakit Blitar. Memang ada banyak bangunan bekas peninggalan Belanda yang masih berdiri hingga kini dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Ya, namanya bangunan tua, pasti ada banyak bagian yang sudah kumuh dan tak layak sehingga menjadikan ia tampak angker. Pemandangan sama bisa dilihat di Rumah Sakit Mardi Waluyo Blitar. Rumah sakit ini konon banyak menyimpan kisah menyeramkan. Hampir semua warga Blitar mengetahui kalau rumah sakit ini punya segudang cerita misteri. Berdiri pada zaman Belanda tahun 1942 di Jalan Dr. Sutomo. Ketika awal berdiri, rumah sakit ini hanya melayani orang-orang yang mendesak ingin operasi saja. Dokter yang melayani ketika itu hanya 2 orang saja, Dr. Sinko dan Dr. Karbon. Keduanya adalah orang berkebangsaan Belanda. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1949, rumah sakit ini sudah dikelola oleh pribumi. Mereka adalah Dr. Tejo dan Dr. Trisula. Ketika wabah TBC menyerang Blitar tahun 1958, keduanya membuat lembaga baru yang berisi penyuluhan terhadap gizi dan TBC. Karena tergolong rumah sakit tua, maka banyak sekali kejadian janggal yang kerap dialami oleh para pasiennya yang membuat mereka ogah-opname di sana. Di area rumah sakit sering muncul penampakan-penampakan yang pastinya cukup mengganggu pengunjung. Hal ini sudah dialami banyak orang yang tak sengaja melihat sosok makhluk astral. Tidak hanya itu, ada keluarga pasien yang tiba-tiba jatuh saat berjalan atau merasa seperti diawasi. Ada kejadian yang paling seram dialami oleh sepasang suami istri. Pada malam itu, sang istri yang sedang mengandung 9 bulan berbelanja perlengkapan bayi dengan sang suami. Tepatnya pukul 7 malam, mereka membeli perlengkapan bayi. Lokasinya tak jauh dari bangunan lawas Rumah Sakit Mardi Waluyo di Blitar. Setelah membeli perlengkapan bayi, mereka berdua berniat mampir untuk jajan nasi goreng. Malam yang menandai jam 10, usai menghabiskan hidangan nasi goreng khas kota tersebut, mereka menuju motor. Di tempat motor parkir, sang istri yang hamil merasakan sakit pada perutnya. Rasa-rasanya katanya mau melahirkan. Sedikit panik sang suami mencari tempat kesehatan terdekat. Tak lama, ditemukannya sebuah bangunan yang bertugu dan bertuliskan Rumah Sakit Mardi Waluyo Blitar. Tepat ia menghampirkan istrinya ke tempat tersebut. Di belakang pagar besi, seorang satpam menyapanya dengan senyuman, membimbingnya menuju ruang UGD dan disambut suster. Suster pun tak berkata apapun, hanya tersenyum. Sang suami mengantarkan istrinya hingga ditangani oleh suster. Lagi-lagi suster hanya tersenyum dan menganggukkan kepala. Suami mempercayakan proses kelahiran bayinya pada dokter. Sang istri ditinggalkan. Ia pulang mengabarkan kepada keluarganya di rumah. Selama perjalanan menuju kendaraannya, banyak dijumpai pasien dan tenaga medis. Rumah Sakit Mardi Waluyo Blitar itu tampak ramai, seperti aktivitas rumah sakit biasa. Ia mencoba ramah, menyapa setiap orang yang dijumpainya,
tetapi tak merespon sama sekali. Tanpa curiga ia hanya berpikir mungkin mereka semua sibuk dengan urusan masing-masing. Paginya, sang suami yang bernama Aji ini hendak menyusul bayi dan istrinya. Baru sampai gerbang rumah sakit Marti Waluyo Blitar, tubuhnya seperti disusupi rasa curiga. Bulu kuduknya berdiri seketika. Rumah sakit tak seperti pertama ia datang, sepi dan usang. Tak ada satu orang pun di sana. Bergegaslah ia menuju kamar di mana ia tinggalkan istrinya semalam. Tak ada seorang pun di kamar itu. Dicarinya setiap ruang, disusurinya setiap lorong. Sama sekali tak ada tanda-tanda istrinya berada. Ia berteriak, menangis histeris dan panik. Berlari ia menuju kamar mayat. Entah apa dan siapa yang memberi petunjuk. Dan tepat, istrinya menangis sambil memeluk bayinya. Wajahnya pucat, tangisannya tersendat-sendat karena bersalipan dengan nafas. Ia ketakutan, badannya menggigil. Setelah Aji menemukan istri dan anaknya masih bernafas, mereka bertiga berlari meninggalkan rumah sakit Marti Waluyo Blitar. Ini kisah menyeramkan, bisa kita sikapi sebagai sebuah pengalaman. Makhluk astral keberadaannya memang tak terduga, tanpa identitas, hanya sekelebat lalu hilang entah kemana. Pada tahun 2000-an, perkembangan rumah sakit ini menggeliat cepat sekali. Melihat rumah sakit yang bangunannya terlihat rapuh kumuh serta lekat dengan kesan angker, Jarod Saiful Hidayat selaku wali kota ketika itu membangun bangunan baru di atas lahan seluas 5 hektar Jalan Kalimantan. Berbekal dana miliaran rupiah, pada 2007 rumah sakit baru tersebut bisa melayani warga Blitar, dilengkapi fasilitas rawat inap VIP dan VVIP, instalasi gawat darurat, laboratorium dan radiologi, serta perkantoran dan administrasi. Per 1 Juni 2010, seluruh pelayanan pindah ke rumah sakit baru di Jalan Kalimantan. Sementara ada rumah sakit baru, bangunan lama ini dibiarkan begitu saja sehingga kesan angkernya tetap terasa. Seperti yang diketahui, bekas bangunan tua tersebut sudah ditinggalkan sejak 8 tahun lalu. Semak belukar dan rumput liar tumbuh bebas. Temboknya sudah sangat kusam, serta pagarnya sudah berkarat. Awal tahun lalu pemerintah membuat wacana jika tempat tersebut akan dibangun, tetapi masih belum tahu mau dibuat apa. Sebelumnya, lahan itu sempat mau diminta pemerintah pusat untuk pembangunan kampus, tetapi rencana itu tidak direalisasikan seperti yang dilansir dari suryak.co. Sekarang diserahkan ke pemerintah daerah, tetapi masih belum tersentuh juga. Memang seram jika mendengar cerita yang pernah dialami oleh sebagian masyarakat. Bangunan tua, apalagi dibiarkan terbengkalai, memang akan menjadi sarang bagi makhluk dunia lain.